Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juni Ahmad Naufal dengan NPM 240648611. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu teknik karakterisasi material untuk tugas awal praktikum kimia material, yaitu ada AS, FTIR, FIFIS, dan juga STA. Yang pertama kita mulai dari AS. AS itu sendiri merupakan teknik analisis kuantitatif yang yang untuk menentukan konsentrasi unsur logam dalam suatu sampel. Yang tujuannya itu menentukan kadar suatu unsur logam. Yang kedua, mendeteksi logam dalam konsentrasi rendah. Yang ketiga, mengontrol kualitas bahan berdasarkan kandungan logamnya. AS sendiri bekerja dengan mengukur cahaya yang diserap oleh atom bebas dalam fase gasnya. Jadi sampelnya itu perlu diatomisasi dengan api atau blast furnace sehingga menjadi atom bebas lalu disinari dengan panjang gelombang tertentu sehingga nanti cahaya yang diserap akan didapat yaitu sebagai hukum persamaan Lambert-Beer nantinya. Untuk alatnya, komponen yang paling penting itu ada sumber cahayanya, ada atomizer atau pakai furnace bisa, monokromator untuk memilih panjang gelombang yang paling optimal, dan juga detektor untuk mendapatkan hasil akhirnya. Contoh aplikasi dari AI sendiri itu bisa digunakan untuk mencari asai di industri pertambangan ataupun industri metalurgi, bisa juga untuk menguji kandungan mineral logam pada makanan dan obat ataupun lainnya. Prinsip kerja lebih detailnya sendiri, yang pertama light source itu ditembakkan ke atomizer ke atom yang telah sampel yang telah diatomizer yaitu dibakar. Nanti sampelnya sebelum itu dipreparasi dulu agar bentuknya dalam gas yaitu dibakar tadi ya. Hasilnya nanti akan diselipkan lewat monokromator dan nanti keluar dari situ akan ditarik menggunakan uh, detektor tadi. Dari detektor ini akan menghasilkan data yang dapat dibaca gitu. Nah, yang digunakan adalah teori absorpsi atom, di mana atom jika diberi energi dia akan tereksitasi dan saat dia tereksitasi dia akan mengambil energi yang lebih besar gitu. Nah, proses atomisasi sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama desolvasi untuk menguapkan pemanasan, terus vaporisasi untuk merubah menjadi fasa gas, dan disosiasi untuk menjadikan dia atom netral bebas. Ada juga sumber radiasi, yaitu yang biasa digunakan adalah lampu katoda atau HCl yang bersifat spesifik gitu. Dia tuh spesifik untuk setiap unsur. Untuk mekanisme absorpsi sendiri, itu dia melewati radiasi dari lampu ketika melewati atom-atom bebas dalam flame dan atau furnace, atau atom akan menyerap energi jika frekuensinya sesuai dengan transisi elektroniknya. Dan hasilnya sendiri bisa dilihat dalam gambar di kanan atas tersebut. Itu ada hukum Lambert-Beer, dia merupakan garis lurus, jadi absorbansi itu akan meningkat seiring meningkatnya konsentrasi gitu. Dan ada juga faktor yang mengaruhi yaitu inferensi spektral, interferensi kimia, pengotornya kan, terus ionisasi pada suhu yang terlalu tinggi atau efek dari matriksnya itu sendiri. Seterusnya ini ada video contoh ilustrasi jika ingin mempelajari AS lebih lanjut. Uh, uh, dan untuk nanti ada juga untuk setiap komponen pada praktikum pada uh, alat-alat yang ada di sini. Jadi ini bisa dilihat sendiri saja. Selanjutnya ada FTIR, yaitu mengukur radiasi menggunakan cahaya infrared gitu. Jadi sampelnya ini akan ditembakkan melalui infrared yang tujuannya untuk mengidentifikasi gugus senyawa, mengidentifikasi suatu gugus gitu. Nanti jadi sampelnya ini ditembak dengan cahaya infrared. Nah, kalau di sini mekanismenya dibagi menjadi lima. Yang pertama, cahayanya itu diradiasikan. Terus, interferometer itu ngebagi menjadi dua biar ada dua langsung ya. Terus, si sampelnya itu akan dilewatkan oleh cahaya dan sinyalnya nanti hasil dari situ akan diterima oleh detektor. Nanti datanya akan direkam gitu dan menjadi data sebagai berikut yang di kiri bawah. Oh ya, saat dia ditembak dengan cahaya IR juga dia akan menyerap energi dan nanti dia punya efeknya masing-masing gitu. Ada dua umumnya yaitu stretching sama bending. Untuk stretching ada yang keluar, ada yang ke dalam. Untuk bending ada yang scissor, rocking, twisting, wagging gitu.
Nah, untuk hasil pembacaannya dia tuh nanti ada semacam uh, gelombang apa? Iya, panjang gelombang nanti dia bisa naik sendiri dan itu bisa dilihat gitu pada panjang gelombang tertentu itu vibration type-nya itu apa. Nanti bisa melihat ada unsur gugus apa di situ. Jadi itu bagaimana cara IR bekerja. Ini juga ada contoh videonya seperti yang tadi. Sekarang lanjut ke UV-Vis, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengukur serapan radiasi elektromagnetik pada daerah UV ultraviolet sama visible, yaitu totalnya dari 200 nanometer sampai panjang gelombang 800 nanometer oleh suatu zat. UV-Vis itu mengukur molekul atau ion. Jadi kalau tadi AS itu mengukurnya atom, kalau UV-Vis itu dia larutan dan dia nggak perlu dibakar gitu. Jadi preparasinya itu cuma menjadi larutan yang nanti akan dimasukkan ke dalam kuvet gitu. Tujuannya intinya mencari konsentrasi, terus ringkasan prinsip dasarnya itu ada 5 yaitu dia mengukur transisi elektron dalam molekul, terus energi foton itu nanti akan diserap dengan selisih setinggi energi elektroniknya, terus spektrum berbentuk pita karena pengaruh vibrasi dan rotasi, terus konsentrasi yang nanti didapatkan itu berdasarkan hukum Lambert-Beer. Teknik ini juga biasa digunakan dalam analisis kuantitatif dan karakterisasi material. Aplikasinya ini biasa untuk menganalisis logam kompleks, kompleks logam transisi, penentuan band gap material semikonduktor, dan juga lainnya. Untuk alatnya ini ada dan komponen yang paling penting bedanya dia tuh gak ada ini tadi gak ada atomizer gitu. Jadi dari sumber cahaya dia akan ngebagi di kromokromator, terus nanti cahaya yang dipilih akan dilempar ke tembak ke buffet, terus ke detektor gitu. Seperti gambar yang ini. Di monokromator sendiri itu dia ada tiga, ada entrance slit, terus ada disperse element, sama exit slit. Untuk entrance sendiri itu dia untuk masuknya nanti satu, pokoknya nanti kebagi dengan disperse. Nanti pas keluarnya kan udah kepecah gitu. Nanti yang keluar itu diambil panjang gelombang tertentunya. Nanti ditembakkan ke sampel dan di detektor. Nah, teorinya itu dengan teori transisi elektron, jadi elektron itu molekul bisa meningkat gitu. Dengan karena orbitalnya yang berubah dari energi yang rendah ataupun ke tinggi. Ataupun jika menyerap energi yang sesuai. Jenis transisinya itu ada banyak, ada 6 yang di kanan bawah. Terus jadi dia akan menyerap cahaya, terus nanti fotonnya akan berinteraksi, elektron tereksitasi, intensitasnya menurun dan akan didapat absorbansi karena dia sama dengan gitu sebanding dengan elektron yang tereksitasi nanti didapatkan data hasil absorbansi seperti yang di kanan itu nanti hasilnya itu dapat dianalisis dan didapat dicari molekul apa dan berapanya. Terakhir ada STA yaitu bekerja dengan dia itu memanas gravimetri dan juga eh, perbedaan suhu gitu. Dia jadi gabungan dari TGA sama DSC gitu. Tujuannya untuk mengetahui stabilitas termal sama juga masanya. Jadi dia itu ada dua, yang satu dari panasnya dan juga dari masanya. Dari cara kerjanya sendiri itu sampelnya dimasukin ke furnace, terus suhunya nanti akan dinaikkan, terus akan perubahan fisik dan juga kimianya. Kimianya itu adalah reaksi endotherm sama exothermnya, fisiknya nanti dari beratnya. Terus nanti akan dideteksi oleh alat TGA dan juga DSC-nya. Nanti akan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk hasilnya itu ada dua, tapi nanti biasanya itu dijadiin satu dalam satu tabel gitu. Jadi pada awalnya, pada suhu awal, kalau di DSC-nya itu akan dilihat glass transition. Tapi kalau di TGA-nya itu nanti ada penurunan massa akibat air yang menguap gitu. Terus dari 150 sampai 400 itu puncak exotherm karena kristalisasi ulang. Di TGA-nya akan penurunan akibat dekomposisi dari persampah reaksi kimia tersebut. Selanjutnya pada 400 itu eksotermnya balik lagi atau materialnya sudah teroksidasi yang berlangsung dengan intens. Secara TGA-nya dia penurunan massa tajam karena degradasi utama material pada pelepasan produk gas. Selanjutnya ada puncak endoterm, lelehan residu endoterm. Yang terakhir itu berarti dia anggap aja udah menjadi uap semua lah. Kalau udah di suhu 800 ini salah satu contohnya aja. Ada videonya juga. Mungkin itu ini referensi yang saya pakai untuk PPT kali ini. Selebihnya kurang maaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you, thank you.